Belakangan ini banyak pembahasan tentang Minang yang bukan Islam. Banyak yang pro dan kontra dengan fenomena ini. Lalu muncul beberapa pertanyaan. Apakah nenek moyang Minang itu Islam? Dan kalau tidak Islam, apakah mereka diakui sebagai Islam? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Minangkabau itu dijajah oleh Islam pada zaman dahulu sehingga menjadikan budaya Minangkabau yang asli digantikan oleh budaya Islam? Kita akan bahas satu persatu di dalam video ini. Jadi biar nggak salah paham, nonton sampai habis video ini ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Erudet Official, ruang kecil tempat kita ngobrol santai tentang budaya. Di segmen Cerita Lapau ini, kita akan membahas fenomena yang sedang banyak dibicarakan di media sosial, yaitu Minang yang bukan Islam. Di video ini saya akan membahas fenomena ini dari sudut pandang ilmu kebudayaan. Jadi kita nanti akan melihat apa yang terjadi di awal 1800-an itu, dan bagaimanakah hubungan antara Islam dan Minangkabau itu. Minangkabau punya satu falsafah yang sangat terkenal, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato, adek memakai. Yang artinya adat bersandikan kepada syarak dan syarak bersandikan kepada kitabullah, yaitu Al-Quran. Falsafah ini menegaskan bahwa adat Minangkabau dan Islam itu sejalan. Jadi jika tidak menjalankan Islam, maka dinyatakan tidak menjalankan adat Minangkabau. Lalu muncul satu pertanyaan lagi. Bagaimana dengan nenek moyang Minang sebelum Islam masuk? Apakah mereka bukan Minang? Nah teman-teman, kalau kita gali kembali sejarahnya, sebelum adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, di Minangkabau ada falsafah yaitu adat basandi alua, alua basandi patui, patui basandi kamu pakai. Artinya yaitu adat itu bersandikan kepada sesuatu yang dianggap benar. Dan sesuatu yang dianggap benar tersebut merupakan hasil dari suatu mufakat atau suatu kesepakatan. Nah, pada awal 1800-an terjadilah revolusi besar di Minangkabau yang terjadi setelah Perang Padri. Jadi revolusi ini menghasilkan satu kesepakatan yang dikenal dengan Sumpah Sati Buki Marapalam. Buat teman-teman yang belum tahu, Sumpah Sati Marapalam ini adalah suatu kesepakatan yang menyatukan antara kaum adat dengan kaum agama pada masa itu. Nah, kesepakatan ini juga yang menandakan berakhirnya Perang Padri di Minangkabau. Dan kesepakatan ini juga yang menjadi cikal bakal dari adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang menyatakan bahwa adat Minangkabau dan Islam itu tidak bertolak belakang, justru sejalan. Revolusi ini juga yang secara bertahap merubah masyarakat Minangkabau dari tingkat mistis ke tingkat ontologis. Dalam disertasi Profesor Sanusi Latif yang dibuat pada tahun 1981, yang berjudul Gerakan Kaum Tua di Minangkabau, menjelaskan bahwa sebelum Islam masuk ke Minangkabau, masyarakat Minangkabau selain mentaati adat, juga menganut keyakinan praagama, baik itu animisme ataupun dinamisme, maupun kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus yang membahayakan manusia, sehingga harus diberikan sesajen atau mantra. Di fase ini masyarakat hidup dalam tingkat budaya mistis yang didasarkan pada ketakutan dan kepercayaan kepada hal-hal gaib yang tidak bisa dilogikakan. Kebudayaan pada fase ini ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pemikiran masyarakat pada fase ini hanya takut pada hal yang berbau mistis. Setelah revolusi budaya yang ditandai dengan Sumpah Sati Marapalam tadi, secara bertahap kebudayaan masyarakat Minang berkembang dari tahap mistis ke tahap ontologis, yaitu kebudayaan yang tidak lagi hidup dalam kepungan mistis, melainkan secara bebas ingin meneliti segala fenomena yang terjadi dan mulai menyusun teori tentang hakikat dari segala sesuatu.
manusia mulai memahami sebab-sebab yang terjadi pada alam dan sekitarnya. Maka tidak heran jika di Minangkabau sangat jarang sekali kita temui hal-hal yang berbau mistis. Kalaupun ada, hanya sebagian kecilnya saja. Seperti luka gilo yang juga pernah dibahas di video di channel ini, atau kekuatan kebal, anti tusuk, anti luka dan segala macamnya, itu tetap ada. Tapi bukan mencerminkan kebudayaan Minangkabau secara keseluruhan. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi apakah nenek moyang Minangkabau sebelum masuk Islam itu bukan Minang? Hukum itu tidak pernah berlaku mundur. Jadi apapun yang terjadi sebelum kesepakatan Marapalam tadi, ya tetap Minangkabau dengan kebudayaan Minang yang sudah ada sebelumnya. Lalu akan muncul pertanyaan lagi. Loh, berarti Minang itu dijajah oleh Islam? Karena kan Minang sudah ada budaya asli yang sebelumnya. Jadi teman-teman, yang terjadi pada awal 1800-an itu adalah suatu revolusi budaya di Minangkabau, bukan merupakan suatu penjajahan. Pengertian dari revolusi budaya itu sendiri adalah perubahan besar yang mendasar yang terjadi dalam waktu singkat pada nilai-nilai, keyakinan, norma, dan praktik-praktik budaya dalam suatu masyarakat. Revolusi ini seringkali melibatkan perlawanan terhadap tradisi lama dan munculnya ideologi baru. Sedangkan pengertian penjajahan adalah penguasaan suatu negara atau bangsa secara paksa terhadap bangsa lain yang biasanya disertai dengan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan juga dengan tujuan perluasan kekuasaan. Yang terjadi di Minangkabau pada awal 1800-an tadi adalah pertemuan satu kebudayaan dengan kebudayaan asing atau dengan kebudayaan lain. Nah, ketika terjadi dua pertemuan kebudayaan ini, untuk meredam konflik biasanya akan terjadi asimilasi atau akulturasi. Nah, apalagi nih artinya? Kalau kita membahas dari sudut pandang ilmu kebudayaan, biasanya juga akan muncul banyak terminologi kebudayaan. Seperti tadi revolusi, penjajahan, dan ini muncul lagi kata-kata akulturasi dan asimilasi. Nah, saya akan jelaskan di sini pengertiannya satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas dulu pengertian asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial ketika dua kebudayaan berbeda saling berinteraksi dan berbaur sehingga menghasilkan satu kebudayaan baru. Sedangkan akulturasi adalah proses sosial ketika satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu berinteraksi dengan kebudayaan asing dan kemudian mengadopsi unsur-unsur dalam kebudayaan asing tersebut ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Nah, inilah yang terjadi pada masyarakat Minangkabau pada masa itu, yaitu akulturasi. Hal ini ditandai dengan adanya adaptasi adat Minangkabau dengan ajaran Islam, namun tetap mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal atau tetap mempertahankan nilai asli dari kebudayaan tersebut, walaupun menerima masuk kebudayaan lain. Jadi jawaban untuk pertanyaan tadi, apakah Minangkabau itu dijajah oleh Islam? Tentu saja jawabannya tidak. Yang terjadi adalah akulturasi antara kebudayaan Minangkabau dan Islam yang tercermin dalam adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah tadi. Inilah yang menjadi landasan penting kenapa Minangkabau itu harus Islam. Karena Minangkabau dan Islam sudah menjadi satu kesatuan melalui proses akulturasi tadi. Islam sudah menjadi bagian dari Minangkabau. Maka jika tidak Islam, bisa dikatakan sudah tidak menjalankan adat Minangkabau lagi. Walaupun pertalian darah tetap ada darah Minang. Semoga dengan video ini dapat membuka pemikiran teman-teman kenapa seseorang dikatakan Minangkabau itu atau orang Minang itu harus Islam.
karena hal-hal yang sudah kita bahas tadi. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini, dan tetap cintai kebudayaan Indonesia, terutama budaya Minangkabau. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.